Ya, selamat datang kembali di presentasi kami dari kelompok 6 kelas pemrograman berorientasi objek. Yaitu presentasi kami sekarang mengenai handling errors atau cara menghadapi error-error yang terjadi pada program. Apa saja error yang bisa terjadi? Jadi pertama bisa saja ada kesalahan implementasi. Kedua, permintaan objek yang tidak sesuai, seperti contoh kesalahan index. Dan ketiga, state dari objek itu tidak konsisten. Nah, itu seperti terjadi ketika kelas digunakan kembali dalam pengaturan berbeda dari aslinya, misalnya inheritance, dan menerapkan exception class untuk mengantisipasi hal ini. Exception atau exceptional event merupakan permasalahan yang muncul ketika mengeksekusi sebuah program. Ketika sebuah exception terjadi, program tersebut akan berhenti dieksekusi, sehingga perlu untuk mengatasi exception tersebut. Nah, cara pertama ada defensive programming. Defensive programming itu metode programming untuk mengantisipasi kesalahan dalam kode dengan mendapatkan kode untuk mendeteksi atau dalam beberapa kasus dapat mengembalikan fungsi antisipasi dari kesalahan terjadi. Jadi misalnya programmer sudah antisipasi ada kesalahan maka programmer langsung membuat kode untuk mengantisipasi masalah tersebut. Nah, contohnya pada ini, pada potongan kode tersebut tidak ada antisipasi jika parameter yang diberikan merupakan key yang valid. Namun jika nilai tersebut tidak ditemukan atau details buku kosong, maka bukunya tidak akan dihilangkan. Seperti ini. Lanjut, ada parameter checking. Sangat penting untuk mengetahui apakah nilai dari parameter yang diterima valid atau tidak, sehingga diperlukan pengecekan parameter tersebut. Sehingga jika tidak ditemukan ada antisipasi apabila user ingin menghapus kontak details dari book dengan key yang dimasukkan. Di sini. Selanjutnya ada server error reporting. Pertama yaitu membuat report dari illegal argument, mengembalikan nilai yang telah ditentukan, misalnya boolean true atau false, integer, contoh out of bounds sama dengan -1, dan objek misalnya null. Lalu ada throw exception, yaitu mencegah konsekuensi dari kegagalan metode. Nah, ini dengan menerapkan error report, kita dapat mengetahui apakah metode berhasil atau gagal. Mengganti tipe data method menjadi non-void akan mengembalikan nilai indikasi keberhasilan. Nih, sini. Lanjut, prinsip exception throwing. Apa itu? Jadi, pertama, itu tidak memerlukan nilai return khusus. Kedua, error tidak dapat diabaikan dalam klien program. Itu normal flow dapat interupsi dan aplikasi akan berhenti jika kesalahan diabaikan. Lalu, tindakan pemulihan perlu didorong. Itu pencarian error perlu dilakukan dalam metode pada server dan pemulihan akan dicoba dalam klien. Nah, ini ada throwing and exception. Nah, ini sintaksnya jadi new exception type itu apa? Diisi exceptionnya. Lalu objek yang di throw, lalu apa objeknya? Hasil dari exception yang tidak diatasi dalam terminasi program. Lalu pada Javadoc tulisannya ini throw exception type tipenya dan reason kenapa di throw. Nah, ini ada hierarki exception class. Nah, ini yang warnanya agak gelap dikit atau abu-abu ini kelihatan. Itu standard library class dari sananya. Lalu sementara yang putih itu adalah user defined, jadi yang didefinisikan user sendiri. Nah, ini di java.lang. Jadi paling atas itu throwable, kedua di bawahnya ada error dan exception. Lalu di bawah exception, ini ada yang user define my check exception dan standard library runtime exception. Lalu lagi di bawah runtime exception, ada user define my uncheck exception. Nah, ini ada kategori dari exception. Pertama, uncheck exception. Itu subclass dari runtime exception dan bukan untuk mengantisipasi kesalahan. Contohnya mengambil posisi yang tidak ada. Lalu kategori kedua ada check exception. Itu subclass dari exception untuk mengantisipasi kesalahan. Ini ada kondisi throw exception yang untuk uncheck exception, situasi yang menyebabkan kesalahan program. Itu mencegah kesalahan program yang terjadi secara berkelanjutan. Lalu situasi yang dapat menghindari kesalahan yang diketahui penyebabnya, seperti memanggil metode dengan variable null. Lalu pada check exception, situasi dengan kemungkinan pemulihan dari klien dan situasi di luar kendali programmer. Nih, di sini ada argument checking, mengecekkan nilai argumen yang dipas dilakukan sebelum lanjut ke isi method untuk memastikan tidak terjadinya state yang inkonsisten. Di sini illegal argument exception. Nah, lalu ada mencegah pembuatan objek, menggunakan exception untuk mencegah objek yang dibuat dalam state yang invalid. Itu kemungkinan nilai parameter yang dipas tidak sesuai. Lalu throw exception dalam constructor sama seperti method. Konstruktor harus memiliki pengecekan seperti berikut, yaitu gagal dalam membuat objek dengan parameter invalid dan throw illegal state exception. Nah, ini ada mencegah pembuatan objek.
Konstruksi tersebut akan mencegah pembuatan objek apabila atribut name dan phone bernilai 0 atau kosong. Nah, di sini sudah ditulis this name length sama dengan 0 jika panjang dari nama sama dengan 0, tidak ada isi sama sekali. Phone juga sama seperti itu. Maka kedua ini dari nama atau phone akan di print seperti ini. Nama dan phone harus tidak boleh kosong. Maka harus ini harus masuk minimal 1 karakter. Nah, lalu ada throws. Metode akan melakukan throws check exception. Nah, tetapi bukan pada saat terjadi runtime exception, sehingga harus terdapat throws dalam header method. Ini throws IO exception misalnya. Lalu try. Nah, ini catch sebuah exception yang harus melindungi pemanggilan dengan menggunakan try. Exception handling ditandai dengan sebuah try dan catch untuk memberikan error report dan memulihkan kesalahan. Variable E digunakan untuk memanggil objek exception yang digunakan dan menyediakan informasi untuk mendukung pemulihan dan membuat error report. Nah, di sini try, ini apa? Yang di sini statementnya yang di try. Nah, lalu akan di catch exceptionnya di sini. Nah, ini try. Jika tidak ada exception yang digunakan selama eksekusi statement yang dilindungi dalam try block, maka catch block akan dilewati. Nah, di sini, jika try tidak terbukti atau gimana, tidak ada exceptionnya, tidak usah di catch. Nah, ini ada catch beberapa exception. Misalnya jika sini try dan 1 catch saja tidak cukup, maka dapat dibuat catch selanjutnya. Di sini kan IOF exception. Nah, lanjut di bawahnya ada file not found exception. Dapat lanjutkan seperti itu. Nah, lalu ada finally clause. Finally merupakan clause optional yang dieksekusi ketika terjadi exception ataupun tidak, antara akhir dari try block tanpa exception atau setelah catch block dieksekusi. Nah, jika melakukan throw exception, senior try, senior catch lalu diselesaikan dengan finally. Nah, apa aja yang akan dilakukan maupun ada exception yang di throw atau tidak. Lanjut final clause. Final clause dieksekusi meskipun ada sebuah statement yang dikembalikan lagi dieksekusi dalam try atau catch block. Final clause akan tetap dieksekusi jika sebuah exception yang di throw tidak masuk ke dalam catch block, untuk menghindari catch block jika semua exception diperbanyak menggunakan try dan finally. Untuk mendefinisikan exception baru, uncheck exception itu dengan memberikan extend runtime exception, lalu untuk check exception dengan memberikan extend exception, lalu mendefinisikan jenis baru untuk diagnose informasi yang lebih baik dengan memberikan report dan pemulihan informasi jika terjadi exception. Ini contoh penulisannya. Untuk yang exception yang check itu pakai extend exception. Lalu lanjut ke assertion, digunakan untuk mengecekkan konsistensi dalam code, lalu digunakan selama pengembangan dan biasanya dihapus dalam versi produksi melalui opsi compile time. Java memiliki statement assert. Java assertion statement itu ada 2 bentuk. Pertama itu assert boolean expression untuk menampilkan sesuatu yang harus bernilai true dan kalau tidak akan melakukan throw. Terus ada assert boolean expression bentuk expression opsional yang nilainya diubah dalam string dan akan dipass ke constructor assertion error untuk menyediakan diagnostic string. Untuk error recovery, klien harus mendapatkan pesan kesalahan dengan mengecek nilai return dan tidak mengabaikan exception, lalu memasukkan code untuk mengantisipasi dan mengembalikan bentuk error yang diperlukan. Throw exception dalam try block akan memberikan mekanisme pemulihan error, lalu membuat recovery dalam catch block penting untuk mencoba berkali-kali hingga benar dengan membuat try dalam loop. Untuk menghindari error, exception yang di throw akan menghasilkan 3 jenis output. Worst jika terjadi terminasi program yang fatal, best jika berhasil untuk memulihkan error dari sisi klien. Dapat meningkatkan coupling antara klien dan server. Metode pengecekan pada server dapat dilihat oleh klien. Input-output berbasis file. I/O seringkali rentan terhadap error dengan interaksi eksternal. Paket yang mendukung input-output adalah java.io yang dapat dicek dengan menggunakan java.io.io exception. Hampir semua operasi I/O harus mengantisipasi file not found exception dan IOFX exception. File dan path. Java.io.file memberikan informasi tentang directory dari file atau folder. Nama dari file akan dipass ke constructor file. File dan path pada java.io.file menggunakan metode seperti access, isReadable, isDirectory, isWritable, dan lainnya. Readers, writers, dan streams.
Untuk text file seperti patch HTML atau teks yang dapat dibaca manusia berbasis tipe char diproses menggunakan readers dan writers. Untuk binary file seperti gambar atau yang formatnya .exe berbasis tipe byte diproses menggunakan stream handler. File outputnya itu ada 3 langkah. Dia itu membuka file, terus menulis write file tersebut, menutup file tersebut. Kegagalan pada salah satu langkah akan menyebabkan IO exception. Pola dasar memberikan output teks pada file. Contohnya di sini kan kita open file dulu, terus write data, baru close file. Kalau misalnya ada kegagalan saat membuka file tersebut akan tetap terbuka dan menghasilkan resource program. Try dengan resource Java 7 agar meyakinkan bahwa resource sudah tertutup setelah digunakan, baik berhasil maupun gagal. Telah dihapusnya keperluan untuk menulis clause secara eksplisit untuk mengontrol flow, yang dikenal juga dengan ARM atau Automatic Resource Management. Di sini contohnya setelah statement try selesai, maka secara otomatis clause akan dipanggil. Jadi tidak dibutuhkan lagi untuk menuliskan statement clause. Text input dari file itu mirip dengan output. Pertama buka file, tapi di sini bukan write tapi read file tersebut baru ditutup. Terus digunakan kelas file reader, memiliki kemampuan untuk membaca satu karakter tapi tidak satu baris. Dapat digunakan buffer reader untuk input berbasis line. Metode yang digunakan adalah read line. Dia tidak dapat membuka file, lalu digunakan file reader yang diurak dalam buffer reader. Kegagalan pada poin manapun akan menghasilkan IO exception. Pola dasar teks input dari file. Jadi di sini ada cara penulisannya. Terus ada exception juga di bawah yang digunakan, itu ada file not found exception dan IO exception. Cara lain teks input dari file Java 7 itu adalah dengan membuat buffer reader menggunakan static new buffer reader method pada kelas java.nio.file.files. Dibutuhkan parameter path untuk file, juga dibutuhkan charset dari java.nio.charset untuk mendeskripsikan set karakter pada file. Contohnya itu USASCII dan ISO 88591. Pola dasar teks input pada file Java 7. Jadi kita pertama bikin dulu charset sama path-nya. Nanti di try-nya kita pakai new buffer reader. Terus parameternya path sama charset. Untuk scanner parsing input, beberapa text file disimpan dengan format multitype data value seperti comma delimited CSV. Struktur seperti ini dapat diidentifikasi dengan parsing. Scanner mendukung parsing input tekstual. Beberapa metode yang dipakai yaitu nextIn, nextLine, dan lain-lain. System.in yang di-wrap dalam scanner dapat digunakan untuk meminta input melalui terminal. Contoh penulisannya kayak gini. Scanner reader sama dengan new scanner dalam kurung system.in. Selesai. Demikian presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.